Ini ya teman-teman, kita ada satu set paket PLTS untuk backup. Jadi ini mau kita terapkan di toko ya, yang berlokasi di daerah Jogja. Nah, sekarang kan musim penghujan, jadi PLN sering padam. Tentunya jika kita memiliki ruang usaha, mau toko atau bengkel atau kantor, tentunya sangat jadi masalah ya. Nah, karena ownernya ini sudah punya genset, ternyata repot untuk operasional dan suaranya yang bising, nggak nyaman, makanya ini beralih ke sistem PLTS. Nah, untuk spesifikasi kebutuhan di toko sendiri, dia memiliki daya PLN terpasang itu 5.500 watt atau rata-rata pemakaian itu di angka 3.000-an watt ya, dengan tagihan bulanan di angka 3 juta. Berarti pemakaian harian kurang lebih di angka 60-an kWh. Namun karena ini prioritasnya hanya sebagai backup, kita terapkan panel surya dengan kapasitas kecil. Yang penting sudah mampu untuk membantu mengisi energi yang ke baterai. Jadi posisi padam di siang hari, energi itu bukan hanya mengandalkan dari baterai, namun nanti juga bisa dari panel surya. Nah, untuk spek sendiri panel surya ini kapasitas 6 unit 550 WP atau 3.300-an WP ya. Nah, itu rata-rata kalau di daerah Jogja sini mampu menghasilkan energi harian sebesar 10 kWh sehari. Nah, terus untuk sistem inverter sendiri kita menggunakan produk Live3. Jadi ini sistem hybrid, kapasitas 10.000 watt. Sudah dilengkapi dengan charging, ATS pun sudah sinkronus. Untuk MPPT dia spesifikasinya 100 ampere ya, maksimum PV di 150 volt, dan charging dari PLN pun bisa kita atur sesuai kebutuhan kita. Nah, misalkan jarang padam ya, ngatur chargingnya bisa kecil aja. Namun di saat sering padam bisa kita arahkan pengaturan charging dengan kapasitas besar, bisa 1000 maupun 2000 watt. Nah, ini ada 6 tahapan untuk pilihan charging, 200 watt sampai dengan 2000 watt. Terus sistemnya sudah komplit ya, jadi ada limitan batas bawah baterai, sistem benar-benar cut off, dan sistem on lagi berapa volt. Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya. Itu untuk spesifikasi inverter hybrid Live3 10.000 watt tipe low frekuensi. Dan untuk baterai, untuk tahap pertama ini kita sarankan menggunakan 3 unit. Ini baterai kapasitas 48 volt 100 ampere. Jadi daya tampung si baterai ini satu unitnya di 4,8 kWh. Kalau 3 unit ya kurang lebih di angka 13-an kWh. Namun untuk menjaga kondisi baterai biar tetap awet, tentunya pemakaian jangan sampai terforsir habis ya. Bisa kita ambil di angka 80-an% atau dikuras sebanyak 10 kW saja. Nah, kalau depannya mau upgrade, mau besarin kapasitas, ya tinggal tambah baterai dan tambah panel surya. Untuk baterai juga sudah kita set, ada space slotnya ya, bisa nambah lagi 2 maupun 3 unit. Langsung aja kita jelaskan untuk sistem kerjanya. Nah, terus ini untuk panel distribusi untuk AC ya, karena di toko ini ada 2 lantai. Jadi masing-masing lantai kita sudah kasih panel AC-nya. Jadi nanti lantai 1 bisa kita baca berapa watt, berapa kWh pemakaian harian, lantai 2 juga bisa. Dan masing-masing lantai juga kita kasih COS. COS di sini sebagai sistem bypass ya. Nah, dirasa lantai yang paling bawah yang lebih penting ya, tinggal yang lantai atas bisa kita bypass ke PLN maupun kita off-kan ya, sehingga sistem PLTS akan handle lantai bawah. Nih, sistem ini ya tinggal kebutuhan kita sendiri sih, mau seperti apa, menyesuaikan kondisi mesin. Nah, ini untuk panel seperti ini. Nah, ini jadi di sini ada input PLN, MCB input PLN, MCB ke output, terus ini COS ke lantai 1,
ini wattmeter lantai 1, ini COS lantai 2, dan ini wattmeter lantai 2. Nah, karena ini kapasitas PLTS hanya kecil, yang kita takutkan jika token pulsa habis atau PLN padam, jadi kita juga tambahkan sistem buzzer agar memberitahu kita bahwa sistem PLTS ini aktif atau PLN sedang padam ya. Ini kita simulasikan PLN padam, ada buzzernya hidup nanti. Nah, buzzer hidup ya, jadi mengindikasi ke kita atau memberitahu kita berhematlah karena posisi PLN sedang padam. On lagi. Seperti itu cukup mudah. Nah, untuk parameter di sini kita lihatkan sedikit. Jadi ini sudah kita uji ya. Jadi sebelum kita install ke lokasi, kita uji dulu sistem, semua parameter sudah berjalan dengan normal. Nah, sini ada produksi PV karena ini kondisi mendung, cuma terbaca 1 ampere. Ini PV-nya 104 volt 1 ampere. Terus ini buat produksi panel surya. Ini dari tadi udah menghasilkan 4 kWh dan produksi sekarang cuma 105 kWh. Ini maksimum bisa sampai 5 kWp. Ini MPPT 100 ampere. Terus ini AC output, jadi tegangan output bisa kelihatan juga. Frekuensi HZ juga bisa kelihatan. Nah, ini inputan dari PLN juga bisa kelihatan berapa volt, berapa hertz. Terus ini nominal tegangan baterai, berapa volt, berapa persen. Nah, terus ini load buat pemakaian nanti juga bisa kelihatan ya di sini. Oke, suhu temperatur mesin kelihatan juga. Oke, nah ini indikator juga simbolnya sudah jelas. Jadi grid PLN langsung ngeload ke beban, sebagian buat charging baterai dan sebagian lagi buat dari charging dari panel surya seperti lambangnya. Kita akan masuk ke menu. Terus ini nominal charging ya, ini konstan chargingnya kita set 13,3. Karena sistem 48 volt, makanya pembacaan di sini kita kalikan 4. Dan ini floating chargingnya sama kita set. Terus ini A4 ini sistem benar-benar cut off atau mati. Jadi saat kondisi PLN padam masih bertahan sampai dengan tegangan ini ya 11,5 kalikan 4 kurang lebih di 46 volt. Terus ini on lagi sistem PLTS atau sistem inverter di 12 volt atau 48 volt ya jika kita kalikan 4. Nah, ini A6 ini dia pindah ke sistem PLTS atau terbeban pemakaian. Jadi di PLN yang kerja kalau tegangan sudah menyentuh setting di sini, maka sistem akan memerintahkan pindah ke PLTS. Nah, yang ini A7 ini dia memerintahkan berpindah ke PLN 12,3, kita kalikan 4 kurang lebih di angka 49 volt. Ini kita setting tipis karena emang prioritasnya buat backup. Jadi prioritas kondisi baterai masih 80% sana ya. Nah, ini frekuensi juga bisa kita setting mau berapa hertz, 50 atau 60. Dan ini tegangan output bisa kita set juga mau 20 atau 230. Nah, udah ya, kembali ke menu. Cukup simpel untuk ukuran setting. Nah, sekarang kita akan coba simulasikan. Kita keluar dulu. Kita arahkan ke watt. Ini tegangan PV, kWh, output. Baterai. Nah, ini kita akan coba uji load. Namun di sini kita mau ngeload udah coba load aja 3000-an watt. Oke ya teman-teman, 3000 watt. Nah, ini kita simulasikan PLN tiba-tiba padam. Ini kelihatan ya. Tiba-tiba padam, off. Nah, sistem PLTS ini dari baterai langsung menghandle ya. Buzzer memberi ketahuan kita bahwa PLN padam. Nah, beban masih stabil. Beban bolam itu juga enggak ke beban bolam. Nah, tiba-tiba PLN hidup lagi.
Oke, karena sistem udah sinkron, jadi beban langsung dihandle oleh PLN seperti ini. Ibu, jadi saat sistem perpindahan nggak ada restart, nggak ada jeda, nggak ada skip. Kita coba load beban lagi, kita matikan sumber PLN. Karena kita mau pure ngeload daya inverter ini kuat enggak sih? Yo, 3800 watt. Nah, kita juga bisa lihat di sini di beban lantai 2 juga bisa kita lihat ya, 3900. Nanti kalau di lantai 1 ada beban juga bisa termonitoring di wattmeter sini. Kita tambah lagi beban. Mantap ya teman-teman, 7400 di atas. Ini beban 7000, kita matikan buzzer. Beban 7600, tegangan masih stabil, frekuensi stabil, power factor mantap. Tambah lagi 10, wih, mantap, mantap, mantap. 11.000 watt. 11.000 watt. Voltase ini ya, 10.000 watt. Beban, kurangi beban. Nah, itu ya teman-teman. Jadi tadi barusan kita load sampai dengan 10.000 watt. Bisa dilihat sendiri kalau emang inverter ini kualitas top, karena dari segi tegangan dia tetap stabil di angka 220-an volt. Dari segi frekuensi dia juga stabil 50 Hz. Power factor dia juga bagus, 1 PF ya. Terus untuk frekuensi atau gelombang sinus tadi saya lihat tapi nggak sempat dilihat oleh video. Nah, itu juga masih sinus stabil. Nah, untuk mematikan buzzer biar nggak berisik, tinggal tekan fungsional. Oke. Nah, tekan sekali ya. Nah, buzzer off. Jadi buzzer bunyi tadi memberitahu ke kita bahwa ini kondisi menyentuh batasan bawah tegangan baterai. Jadi nanti dia akan berhenti aktif buzzernya saat tegangan baterai sudah menyentuh bagian atas sesuai setting yang di mesin. Seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan set paket PLTF backup untuk keperluan toko di daerah Jogja. Nah, untuk spek ini dengan kapasitas panel surya 3300 WP, produksi harian di angka 10-an kWh, dan untuk baterai 3 unit, serta hybrid inverter Live 3 10.000 watt, serta aksesoris rak, combiner, kabel-kabel. Nah, ini komplit instalasi di harga 85 jutaan untuk area Jogja. Buat teman-teman yang ingin konsultasi terkait kebutuhan kelistrikan, mau buat PLTS, backup, atau yang kecil-kecil, bisa langsung hubungi tim kita ya. Nomornya ada di bawah ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.